lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau dengan Profesor Sunarno Edi Wibowo SHM HUM. Langsung saja kita sapa, apa kabar Prof? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya Prof, ya sehat selalu ya. Dan juga di studio ya Prof sudah hadir teman-teman audiens dari teman-teman dari Universitas UNESA dan juga dari UTM Universitas Trunojoyo Madura yang nantinya mau bertanya-tanya Prof seputar topik hukum yang terkait hari ini ataupun tentang di luar topik. Boleh ya Prof ya? Boleh. Prof, hari ini kita pembahasannya agak sedikit berat ya Prof, karena hari ini kita akan membahas tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana atau KUHP yang pada tanggal 18 November 2025 kemarin baru saja disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Kenapa hal ini menjadi penting untuk kita bahas dan soroti? Karena undang-undang ini tentang publik, tentang saya, tentang Anda, tentang Prof Bowo, tentang kita semua, dan menyangkut setiap sendi kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, dan sangat mungkin bagi kita untuk berurusan dengan hukum. Di dalam KUHP ini adalah peta yang memuat aturan main sistem peradilan tentang bagaimana kita diperiksa, kita ditangkap, diadili, bahkan dipenjara, sehingga KUHP baru ini diharapkan benar-benar bisa menjadi tempat mencari keadilan dalam melayani publik. Lantas Prof, apakah KUHP versi baru ini benar-benar sudah mengakomodir aspirasi masyarakat dan kenapa KUHP baru ini harus segera disahkan? Silakan, bagaimana Prof tanggapannya? Ya memang ini sebetulnya kalau ini persoalannya ini sipil ya, ini hampir 99 saya lihat. Nah kemudian ada peran mahasiswa, ada peran advokat, ya toh, peran yang lainnya itu terakomodir sebetulnya. Terakomodir apa? Nggak seperti dulu. Kalau dulu ketika KUHP yang dulu ya, yang berhubungan 18 tahun 81, kalau nggak salah ketika pasal 21, kalau ancamannya 5 tahun atau hal-hal yang khususnya masalah eksepsional, yaitu ada perkecualian dan pasal-pasal itu contohnya nggak 5 tahun tapi ada pasal-pasal bisa ditahan. Jadi sering nahanan dulu, segala-gala kalau punya ancaman 5 tahun tahan, ini tahan, tapi sekarang enggak. Jadi itu salah satu perbedaan signifikan antara yang KUHP baru dengan KUHP yang lama. Kalau yang baru ada LG, restrukturisasinya, kemudian ada mengedepankan hak asasi manusianya, ya kan? Jadi itu perbedaan signifikan antara KUHP baru dan KUHP lama. Tapi menurut Prof Bowo, apakah memang betul-betul sudah mengakomodir 100% keinginan masyarakat atau? Setelah saya lihat, benar-benar jangan sampai sesuatu yang nyinyir, tentunya ada pro kontra, itu biasa. Hal pro kontra itu biasa. Itu kan sesuatu yang contohnya penganiayaan dan sebagainya kan sudah ada CCTV. Ya toh. Tapi kalau proses hukum karena KUHP ini sudah berlaku ketika diundangkan 1 tahun 2023 KUHP. Nah ini hukum materialnya, formilnya baru, makanya dicepatkan supaya apa? Supaya ada keseimbangan. Oke, jadi tadi menjawab pertanyaan kenapa sih kok seolah-olah terburu-buru sekali KUHP ini segera disahkan menjadi undang-undang, ternyata jawabannya itu ya Prof ya? Iya. Oke Prof, kira-kira tadi selain yang sudah Prof Bowo sebutkan bahwa sudah ada mengedepankan HAM dan restoratif justice, itu memang yang utama perbedaan signifikan dari KUHP lama dan KUHP baru. Selain daripada itu perbedaan signifikan lagi apa Prof? Ya, pertama adalah tentang adanya pra-peradilan. Ini sudah dilindungi benar. Ketika seseorang yang melantarkan tentang perkara, itu bisa di pra-peradilan. Contohnya orang menangguhkan penahanan, contohnya ancamannya berat, bisa di pra. Kemudian di samping itu, ketika ada sesuatu yang berhubungan prosedurnya tidak sesuai, bisa di pra-peradilan ya. Kalau nggak dulu, kalau dulu ketika menelantarkan, ini ada laporan ditelantarkan, nggak di BAP dan sebagainya, itu bisa. Nah sekarang menjadi persoalan ketika KUHP ini disajikan, sebetulnya kalau menurut pandangan saya, kalau ada satu RG kan ada perdamaian. Kan masih menghargai, gak langsung tangkap hukuman. Sebetulnya ini dari asas 4 tentang Pancasila, sila keempat, itu adalah memang perdamaian itu adalah merupakan hukum yang tertinggi di dalam
konstitusi loh ya. Oke. Contohnya Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan suatu rakyat. Jadi perdamaian itu diwujudkan dengan baik. Oke. Jadi nggak semata-mata dikarenakan hal-hal ini pokoknya tahan-tahanin kan, ya mohon maaf, kalau sudah proses hukum itu jangkauannya terlepas apa kan masyarakat sudah tahu. Jadi memang perbedaan signifikannya antara KUHP lama dengan KUHP baru, di mana KUHP baru ini lebih mengedepankan HAM, restoratif justice. Jadi nggak sedikit-sedikit orang melakukan tindak pidana langsung dihukum, dimediasi begitu, Prof. Iya, jadi, mediasi penting. kalau bisa damai antara kedua belah pihak damai, seperti jadi itu. nggak semata-mata ketika ini contohnya, nggak seneng dengan ini selalu vokal, gitu, vokal nih. Advokat vokal, jangan sampai didampingi oleh pengacara, nggak boleh, itu wajib itu hukumnya. Sekarang wajib seorang tersangka, seorang pelapor ini bisa didampingi. Jadi hak asasi manusia baik dari korban, iya, pelapor dan sebagainya lebih diakomodir ya. Iya, tapi kita harus bijak lah memandang suatu KUHP yang baru, bijak. Kalau dulu ya contohnya, kamu jangan ya nanti didampingi oleh ini, bohong ya. Tahan kamu, nggak bisa. Okay. Kamu tak hukum, itu nggak bisa, nggak ada satu kedendaman. Jadi RJ itu didamaikan lebih baik daripada demikian. Bagaimana caranya damai? Jadi sehingga peruntukan damai itu penting. Oke, jadi intinya KUHP baru ini kan lebih mengedepankan kedamaian. Tidak sedikit-sedikit langsung tahan hukum. Proses hukum dan sebagainya. Tapi ada yang pro kontra, Prof. Menanyakan kalau misalnya sedikit-sedikit didamaikan tidak langsung diproses hukum, nanti tidak ada efek jerah bagi pelaku. Loh, itu ketika ada perkecualian saya katakan. Ya contohnya kan ada hal yang sifatnya denda. Jadi ada berkelanjutan denda 1, 2, 3, 4 ya toh? Ada sekarang KUHP ini ada sanksi sosial, contohnya hukuman sosial dan sebagainya, itu penting. Ada kalau dulu itu babnya, sekarang bab 1 pendahuluan langsung tentang hukuman. Kalau KUHP yang baru ini ya. Bagaimana caranya hukuman tuh dikebelakangkan, dimediasi dulu. Dimediasi dulu ya, Prof ya. Saya senang didamaikan dulu, terkecuali ya toh sejujutan. Sekarang bisa. Tapi apakah ini tidak semakin membuat masyarakat yang misalnya mau membuat atau melakukan tindak pidana semakin nggak mikir dua kali nih? Karena kan ada restoratif justice, nanti juga didamaikan, nggak diproses hukum seperti itu, Prof. Nah, tergantung dari pihak korban kan. Okay. Kalau pihak korban setuju tidak ada masalah kan. Oke. Kan nggak ada satu kedendaman. Jadi hukuman ini, punishment itu bukan suatu yang nanti menjadi jerat, jadi bagus. Kecuali kalau tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Tipikor ada pasal 4. Pasal 4 itu ketika mengembalikan hanya meringankan. Oke, jadi memang ada kasus-kasus khusus yang memang tidak bisa di restoratif justice. Tidak bisa di RJ. Contohnya apa, Prof? Selain tindak pidana korupsi yang kira-kira tidak bisa hanya diselesaikan dengan mediasi. Nah, bandar narkoba, contohnya teroris, tidak bisa itu. Itu kejahatan luar biasa ya, Prof? Tidak bisa ya? Biasa. Oke. Prof, ini menurut Wakil Menteri Hukum Edi Hairaj, rancangan Undang-Undang KUHP ini sudah dibahas lebih dari 1 tahun sebelum disahkan menjadi undang-undang. Ia juga menjelaskan perintah untuk pembentukan KUHP baru diterima pada awal November 2024. Baru setelah itu terus bergulir hingga dinyatakan sebagai inisiatif DPR sendiri pada Februari 2025, di mana DPR telah melakukan lebih dari 130 kali rapat dengar pendapat umum atau RDPU untuk membahas RKUHP dengan berbagai elemen masyarakat. Menurut Prof Bowo, apakah keterlibatan publik dalam KUHP versi baru ini sudah cukup dan sudah memenuhi standar partisipasi bermakna meaningful participation? Iya dong. Kalau disampaikan tadi memang ya terlepas dari itu kecepatan dan sebagainya, lah memang sudah ada KUHP. KUHP ini sudah dibahas, namanya Undang-Undang 1 2023. Dan sudah mulai berlaku nanti? Ini 2 Januari 2026 ya, semua ya. Lah kalau KUHP-nya enggak baru, enggak selesai, makanya ini sebetulnya timpang ya, Prof ya? Timpang. Jadi ini membuat satu kerjaan dari DPR, beban dari DPR, karena harus cepat loh ya.
Nah ini kalau DPR cepat nanti disalahkan, DPR salah. Saya kadang nyalakan ini undang-undang dan sebagainya, mulai dari HR ya, Belanda kolonial, HR itu lebih kejam. Akhirnya ada KUHP tentang Orde Baru ya toh, ada yang hal-hal sifatnya demikian ini. Sebetulnya itu lebih kejam dari peninggalan Belanda atau KUHP Orde Lama. Kalau Orde Lama ya terus terang orang nggak bisa, kena menahan sesuatu, ada satu persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu menahan itu ada. Loh, apakah ada melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Kalau orang-orang seperti orang wajahnya dan sebagainya, masa minimal ada penyekalan, tidak masalah lah, supaya nggak melarikan diri. Itu penyekalan itu memang penting. Nah sekarang ini kalau saya lihat, saya lebih cenderung lebih senang daripada yang lalu. Ya apa yang sekarang itu, kalau itu HAM yang memang dikedepankan ya toh, itu bagus. Jadi orang itu gak serta-merta nanti, contohnya ya LP itu nanti LP itu penuh sekarang. Dengan kepenuhan ini sekarang ini segala sesuatu ya desersinya itu loh, diskresinya itu loh. Diskresinya bukan desersi, diskresinya itu kalau dulu tuh tak gitu. Tapi sekarang nggak seperti itu. Jadi penggunaan penyidikan nggak seperti dulu. Pokoknya tahan lah. Sekarang contohnya, kalau ancamannya, contohnya ya, ancamannya lebih dari 5 tahun. Kalau Surya bisa tahan tuh. Tapi sekarang kena ada sesuatu yang baru, mikir dulu kan. Oke. Nggak nahan kan? Ya kalau bisa di RC nggak? Kalau bisa di RC kan bisa, nggak ditahan. Nah, tapi harus memang nanti bagaimana pengujian nanti di persidangan, yaitu. Jadi sekarang ini nggak bisa. Oh, kamu mendampingi saksi ya? Oh, belum, waktunya silakan keluar lah. Yang bisa didampingi hanya tersangka. Jadi hak-hak asasinya lebih terakomodir ya? Terakomodir. Jadi baik itu saksi korban, baik saksi dari tersangka, itu bisa dilindungi. Apa nggak enak? Kalau dulu kan enggak. Jadi intinya Prof Gol menyambut positif ya? Oh iya dong, positif. Jadi orang wajib itu, hukumnya wajib, harus nggak bisa menolak. Dikarenakan, nah ini nolak, saudara nggak bisa. Bisa kalau dulu pengacaranya diam, sekarang bisa berargumentasi seorang advokat. Tapi Prof, yang namanya setiap kebijakan yang baru tentu kan ada pro dan kontra. Oh, iya, nah, biasa. Seperti yang dilakukan oleh koalisi sipil ini menuding DPR gagal memenuhi standar meaningful participation sebagaimana amanat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan putusan MK. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Wakil Ketua YLBHI Arief Maulana yang menyebut DPR tidak pernah memberi tanggapan resmi atas masukan masyarakat meskipun surat permintaan klarifikasi telah dikirim pada 2 Oktober. Menurut Prof Bowo nih, apa sih syarat utama yang harus dipenuhi dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU agar memenuhi standar partisipasi bermakna atau meaningful participation? Tapi tahan dulu Prof, karena kita akan kembali setelah yang satu ini bersama saya di Hukum di Mata Bowo. Balurkan apa
Polusi, debu, dan kotoran bikin wajah kusam dan sel kulit mati menumpuk. Sabun muka aja nggak cukup. Wajah juga perlu eksfoliasi. Pakai Intense Skin. Maksimal mengangkat sel kulit mati dan kotoran. Ini buktinya. Kulit sehat dan cerah setiap saat dengan Intense Skin Peeling Spray. Intense Skin. Kulit bersih, cerah, maksimal. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Banyak pengobatan alternatif yang ditawarkan ketika Anda menderita suatu penyakit. Maka kita harus berhati-hati dan bijak menentukan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Mojokerto, di Jalan Raya Jabon, nomor 3 Mojokerto. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Telepon 0851 0898 4000. Bila Anda merasa ngilu, sakit dan nyeri pada persendian, hal itu disebabkan karena adanya peradangan pada sendi. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Siapa? Ibu Sutira. Ibu Sutira. Silakan Ibu. Silakan dulu Ibu. Yang berobat ibu sendiri ya? Ya. Atas nama Ibu Sutira ya? Ya. Keluhannya lutut ya? Ya. Sudah berapa lama Ibu? Sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan. Sudah pernah berobat sebelumnya? Sudah. Sudah ya Ibu ya. Kita terapi dulu Ibu ya. Ibu silakan saya terapi. Kakinya sebelah sini ya Ibu, kepalanya di sini. Pengobatan tulang dan sendi menangani berbagai keluhan kesehatan tulang seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf atau urat kejepit, dan asam urat, dan berbagai keluhan tentang kesehatan tulang dan sendi. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi, seperti posisi membungkuk ketika mengangkat beban, dapat mengakibatkan lapisan antar sendi menipis dan menyebabkan nyeri persendian. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Mojokerto, di Jalan Raya Jabon, nomor 3 Mojokerto. Buka setiap hari pukul 8 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Telepon 0851 0898 4000. Di sini metode pengobatannya dengan menggunakan terapi dan obat-obatan herbal tanpa mengandung obat-obatan kimia. Segeralah berobat ke pengobatan tulang dan sendi di Jalan Jabon Raya nomor 3, depan pom bensin di samping Terminal Mojokerto. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Banyak pengobatan alternatif yang ditawarkan ketika Anda menderita suatu penyakit. Maka kita harus berhati-hati dan bijak menentukan pengobatan yang tepat untuk menyembuhkannya. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat,
Segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Raya Jabon nomor 3 Mojokerto. Telepon 0851 0898 4000. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof Bo, tadi pertanyaan yang sempat terputus di segmen pertama, apa sih Prof standarnya agar bisa memenuhi asas meaningful participation? Gini, itu ketika semua itu sudah diakomodir pada kalau nggak salah dengar pendapat semua itu ada masukan kayak itu, ada masukan itu siap masukan semua, ya kan? Ya pakai Zoom bisa itu pada waktu itu. Saya melihat sendiri kok. Jadi nggak langsung, kalau dulu tertutup di mana saja. Oh, buat undang-undang di hotel, sekarang terbuka sekarang. Ada live streamingnya juga kok kalau salah. Oke. Saya tahu itu sebetulnya. Tapi dengan rapat dengar pendapat ini kan memang dari banyak pihak, terutama dari akademisi, mahasiswa, dari masyarakat sipil sudah banyak yang memberikan pendapatnya dan masukan. Lalu itu didengar dan keputusannya didengar atau tidak, disahkan atau tidak. Itu kan kita membutuhkan feedback, Prof. Ini kenapa diterima, kenapa juga tidak diterima, alasannya seperti apa? Ya, ini kalau nggak diterima, kita kan ada hubungannya dengan MK kan. Jadi cabut aja kalau itu memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kan ada toh, ada tahap-tahapannya kan. Tidak langsung tolak-tolak. Kalau tolak nanti lama nyinyir. Kalau cepat, nah itu bagaimana? Saya itu loh, terus terang aja. Saya memberikan apresiasi, appreciate sama DPR. Karena bilang cepat ini nantinya akan undang-undang nanti cepat. Gak undang-undang ini lama loh. Ini undang-undang KUHP mulai saya itu dari kuliah sampai sekarang ini jadi profesor, ternyata KUHP lama terus. Itu kalau dulu HIR ya toh. Ya kalau KUHP itu ya, kalau KUHP masih lama, tapi sekarang itu ada 2 bab, tidak ada masalah pendahuluan dan tentang masalah hukuman. Nah, terus kemudian KUHP-nya ya ini benar-benar kalau 235 ya halaman kalau nggak salah KUHP-nya. Kalau KUHP-nya terus terang ini akomodir. Jadi kalau dulu itu subjektivitas, objektivitas, tentunya demikian. Ya, ini subjektivitas oleh kamu menahan, ada unsur yang subjektivitas dan objektivitas. Tapi sekarang transparan. Sekarang transparan, pembuatannya transparan, itu didahulukan transparan tentang masalah hubungannya dengan, saya ulangi lagi kok berulang-ulang, saya ulangi lagi tentang hak asasi manusia dengan adanya RJ, ya kan? Itu merupakan satu bagian bagus. Ini filosofis tentang kultur, yaitu Indonesia janganlah seperti itu. Sekali-sekali ini seperti ini kontra lagi, ini lagi, kontra lagi, ini lagi. Ini nggak jalan-jalan kalau semua itu ini. Kalau ada, kecuali kalau nggak ada MK lo ya. Saya, ini jangan cepat. Kalau memang itu nggak protes, silakan protes di MK. Oke. Kenapa? Ada wadahnya ya, Prof. Wadahnya. Mau protes, tapi kan memang setiap kebijakan ada yang namanya pro kontra. Ada yang merasa kenapa sih kok terlalu terburu-buru disahkan, sementara kita tahu Presiden Prabowo Subianto tuh resmi membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin mantan Ketua MK Jimli Asidik. Sementara ada beberapa hal yang dianggap masih kontroversial, Prof. Salah satunya tentang banyaknya kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyelidik dalam KUHP baru ini. Padahal kita ketahui bersama saat ini kepolisian sedang baru mau direformasi. Menurut Prabowo, kenapa Undang-Undang KUHP ini seperti terburu-buru dikeluarkan sementara lembaga penegakan hukumnya sendiri baru mau direformasi, Prof?
Kalau KUHP-nya jalan, materialnya ini ya, terus formilnya, hukum formilnya, gak jalan bagaimana? Apa maka yang dulu? Jadi memang ada Dalam urgensinya 1181. kenapa harus memang cepat karena agar sejalan dengan KUHP. Akan yang jalan sudah itunya. harus jalan Kalau di ini dua-duanya jalan ya, terus Prof. ini nggak jalan bagaimana nanti? Kan harus sama-sama. Soalnya apa? Soalnya ini adalah ketika orang itu bersalah, tapi mana formilnya? Kitab Undang-Undang Hukum Acara mana? Ini KUHP Kitab Undang-Undang Pidana. Lah KUHP-nya mana yang jadi tempelan? Ketika orang menahan, ketika orang melidik, ketika orang menuntut, ketika orang yang berhubungan dengan persoalan pelimpahan sampai ke kejaksaan, pelimpahan sampai ke pengadilan. Kalau enggak itu bagaimana ya? Yang dulu memang, tapi ada terakomodir, yaitu tentang hubungannya. Kalau sekarang ini yang penting adalah adanya mengedepankan RG, itu penting. Kemudian hak-hak tentang baik tersangka, baik pelapor itu dilindungi. Kalau dulu tidak ada ya saksi dari tersangka, saya ajukan saksi kepada tersangka itu bisa didampingi oleh advokat, ya kan? Kemudian ngajukan saksi-saksi nggak bisa. Kalau dulu saksi bisa kena persoalan. Nah, saksi palsu kena pasal 242, yaitu ancaman 7 tahun. Sekarang enggak. Jadi saksi orang jadi saksi takut. Sekarang enggak, ini transparan. Kalau dulu jadi Karena saksi dilindungi ya HAM ya, Prof, dilindungi, nggak bisa saksi terus begitu ketika salah dia nggak bisa menjawab dan sebagainya, dilindungi, nggak dikejar-kejar. Saksi loh, kamu di pengadilan itu saksi dikejar oleh hakim loh itu. Loh, dia takut, dia saksi dikejar oleh jaksa, oleh hakim. Ini salah satu positifnya dari KUHP Positif. yang baru Jadi ya, Prof. harus janganlah ya meneliti hanyalah yang negatif saja, jangan. Tapi Prof Bo memang merasa memang bisa berjalan berdampingan antara reformasi Polri yang baru mau berjalan dengan KUHP yang baru. Iya, contohnya pasal-pasal ya, ada pasal 7, 135, 79 sampai 88, ada pasal tentang 44, ada pasal yang lain-lainnya. Dan sekarang itu ada sanksi sosial, yaitu tentang masalah yang berhubungan dengan ancaman ketika kamu salah harus sosial, katakan seperti itu bagus. Jadi itu adalah merupakan satu bagian yang modern. Bukan yang dulu, bukan yang tinggalan kolonial, masa tinggalan Belanda, Walanda, ini enggak, janganlah. Kalau dulu memang orang itu ketika HR ya, terus KUHP ya, itu yang menangkan apa? Memenangkan satu penguasa, harus ada keseimbangan gitu loh. Kalau penjajah ya menangkan, undang-undang dibuat penjajah ya bagaimana? Akomodir penjajahan. Oke, jadi orang dengan jajah. adanya KUHP yang baru lebih ada keseimbangan, mengedepankan HAM dan juga penyelesaiannya lebih menggunakan restoratif justice. Iya. Seperti yang Prof Bo tadi sudah sempat Bagus. disinggung di segmen pertama nih tentang Roy Suryo CS nih, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman juga menyampaikan Prof bahwa pembahasan revisi Undang-Undang KUHP telah rampung dan siap menggantikan KUHP warisan Orde Baru seperti yang Prof Bo tadi sudah katakan. Dalam RUU KUHP baru ini pendekatan restoratif justice menjadi salah satu prinsip utama, dan Habibur Rahman juga mencontohkan bahwa sejumlah kasus termasuk perkara yang melibatkan Roy Suryo CS terkait dugaan pemalsuan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo berpotensi diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Apa tanggapan Prof Bowo? Bagus itu. Jadi nggak ada yang disakiti. Maksudnya kan nggak ada yang disakiti. Masa hal ini sampai saya itu dia bagus ya. Kalau dulu nggak ada, ampun. Pokoknya ancamannya di 5 tahun sudah ngandang. Loh bener ini. Apakah ada kaitannya Prof? Kenapa yang kemarin tidak langsung ditahan setelah diperiksa? Apakah karena ada KUHP yang baru? Ada KUHP yang baru ini loh. Ada KUHP yang baru ini. Nggak serta-merta untuk menangkap, penahan dan sebagainya, nggak serta-merta. Apakah Roy Suryo nanti lari? Boleh, tapi dicekal kan? Masa melarikan diri dan sebagainya. Wah, ini jadi kan nggak ada indikasi melarikan diri. nggak ada indikasi melarikan diri semua. Nggak ada yang melarikan diri kemana dan sebagainya. Ya toh, kecuali dia itu ketika dipanggil juga
kooperatif itu loh. Kooperatif datang Iya, juga. Jadi itu dan juga salah juga satu alasan kenapa alasan- kemarin nggak langsung dikandangin ya, Prof Iya, ya. kecuali kalau ya itulah, jangan semata-mata hal ini adalah jadi masalah undang-undang dipolitisasi, janganlah. Ini untuk kepentingan rasa keadilan, kenyamanan ya bagi semua yang mencari keadilan ini bisa diakomodir. Orang lebih senang. Jadi dengan adanya Kenapa? KUHP baru ini lebih mempersempit celah untuk mempolitisasi undang-undang Contohnya, dan hukum. Seperti itu, Prof. iya benar. Contohnya orang penggelapan penipuan. Ini kan kepingin uangnya kembali kan? Loh, kalau sudah uangnya nggak kembali, tahan apanya bisa dikembalikan? Contohnya seperti itu. Oke. Sekarang wah, penggelapan penipuan tahan aja, penggelapan penipuan. Sekarang enggak, tetap ada wadahnya untuk dimediasi. Oke, bisa dikembalikan uangnya iya, dan kan meringankan bagus. hukumannya Contohnya, ya, Prof. iya, contohnya seperti itu. Kalau dulu enggak, pokoknya tahan dan sebagainya. Sekarang enggak seperti dulu. Kalau ini sebetulnya menurut pandangan saya gak sistem jerahnya dan sebagainya, kecuali apa yang disampaikan tadi adalah hal yang khusus. Seperti contohnya, Prof. Narkoba, bandar. Itu tidak akan mendapatkan mediasi pendamaian restoratif justice. Iya, contohnya kecuali dia pengguna, kan ada rehabilitasi, ya tahu 127. Korupsi, Prof. Korupsi itu tidak bisa dikarenakan kalau dikembalikan, ya toh dikembalikan loh ya. Uangnya itu uangnya itu hanya meringankan. Hanya meringankan, tapi bukan berarti serta-merta membebaskan dari sanksi bukan hukum. serta-merta, bukan. Oke. Jadi seperti itu, jadi uang itu kembali dan sebagainya. Orangnya, loh ini korupsi kok dan sebagainya. Yang penting kan dia jika ditahan, yang penting dia itu diringankan, nggak apa-apa, uangnya dikembalikan. Dikembalikan juga, Nggak ya, ada Prof. masalah, uang kembalikan, nah, janganlah. Orang-orang kita itu berpikir memindset adalah peninggalan-peninggalan Belanda. Kalau sudah peninggalan-peninggalan Belanda ya, KUHP-nya, kalau nggak diimbangi dengan KUHP, nanti ini yang jomplang. Nah itu ya, penting, makanya itu dikejar. Tapi ini hanyalah sebagai satu DPR itu ini memaknai bahwa ketika buat satu undang-undang, contohnya materi dan formil, itu harus seimbang untuk produknya seimbang, membuatnya seimbang. Sekarang sudah seimbang belum, Prof? Karena ya tadi, karena terlalu cepat akhirnya, tapi diakomodir. Silakan, ini saya rancangan. Siapa yang ketika yang nggak benar, ada tambahan, ada pengurangan dan sebagainya, sudah diflorkan. Gitu. Kalau dulu enggak, sekarang diflorkan. Oh ini dan sebagainya, boleh masyarakat. 99 kalau nggak salah itu sudah, bahkan tapi nggak 100% lah, 99 dan sebagainya itu. Kalau bagi saya, kalau melajari tentang masalah KUHP, ada pasal-pasal yang krusial itu tetap mengedepankan tentang yaitu transferan. Kemudian samping transferan juga ya ketentuannya ada masalah hak asasi manusia. Kemudian selain itu juga ada RG, ada perdamaian dan sebagainya. Ketika di RG kan sedikit-sedikit tahan, waduh, sampai tidurnya di LP itu sampai kayak pindang gitu. Sekarang enggak kan? Sekarang kan enak. Jadi enggak seperti kayak di luar negeri itu malah dihargai benar itu tanahnya. Kalau di sini sebetulnya alhamdulillah kayak ini berkurang lah. Sehingga persoalan-persoalan ya ini sebetulnya ada keputusan bersama juga ya tentang kalau itu memang dia pengguna apapun ya, tentang melindungi paham tentang hak asasi manusia. Contohnya kalau ini pengguna, korban kan dia harus direhabilitasi. Jangan sampai ini tahan terus kan enggak. Sekarang bisa dijajarkan, kalau bisa direhabilitasi dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya berharap kalau sudah seperti ini memang pemerintah negara itu sudah harus memang benar-benar harus mewadahi, harus benar-benar komitmen, harus sudah kena
undang-undang ini sudah diketok dan langsung nanti tanggal 2 Januari ini sudah berlaku tentang masalah KUHP dan KUHAP. Tapi ya memang sebetulnya ya ada sedikit lah. Kalau itu KUHP harus KUHAP sama-sama. KUHP tahun 2023 ini sudah ya selesai ya, tinggal untuk PP-nya kan. Tapi nanti Januari sudah. Nah, KUHP harus seiring dengan KUHAP sebetulnya. Tapi ini kalau KUHP tidak ada kecepatan ini, tapi memanglah terlalu ya sebetulnya seperti ini. Nah, seharusnya memang ada sosialisasi. Lah inilah yang pertama kali saya sosialisasikan tentang bagaimana tentang KUHP dan KUHAP. Sekarang di sini saya sosialisasikan itu. Oke. Tapi ya oke lah, nanti biar yang lainnya yang menyambung tentang ada audiensi dari mahasiswa juga. Ini adalah saya membantu pemerintah, membantu tentang negara, sehingga negara itu lah memanglah saya katakan terlalu cepat ya, tidak apa-apa. Tapi nantinya segala sesuatu ketika memang bertentangan dengan konstitusi bisa diajukan dengan di MK. Tapi ini waktunya adalah kita memberikan suatu edukasi pemahaman tentang KUHP dan KUHAP. Nanti bisa bertahap. Ini pertama, kedua, ketiga, sehingga nanti kita kembali apa yang tersurat dan tersurat harus kita sampaikan ya. Kalau sudah tanggal 2 sudah berlaku, saya bisa nanti menyampaikan apa sih sisi-sisinya, apa sih sebenarnya. Ini kan belum diedarkan. Oke. Jadi nanti lebih detail akan kita bahas juga lebih lanjut. Lebih lanjut, ini hanyalah sebagai satu pengantar apa sih kelemahan KUHAP, apa sih kelemahan KUHP ini. Nah itu nanti kita bahas pada waktu kalau sudah tanggal 2 Januari. Oke, baik, dan edukasi itu hanya dapat ada di Hukum di Mata Bowo, betul ya, Prof? Benar. Dan tadi Prof Bowo sudah sempat singgung juga bahwa akan ada audiensi yang mau Iya, tanya-tanya iya, kepada iya, Prof Bowo di iya. segmen 3. Maka dari itu tahan dulu Prof, karena kita Iya. akan break jeda sebentar. Nanti kita akan kembali lagi bersama saya dalam Hukum di Mata Bowo. Allahumma shfihi fa anta syafi. Ya Allah, karuniakanlah kesembuhan. Wahai Allah, Rabb yang Maha Pemberi kesembuhan. Allahumma qfi fa antal kafi. Dan cukupkanlah ya Allah, wahai Allah Rabb yang Maha mencukupi. Allahumma afi fa antal muafi. Serta ampunkanlah ya Allah, wahai Rabb Allah yang Maha Pengampun. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsil karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, Mbah. Alhamdulillah. Asmanipun Mbah sinten? Suyono, Mbah Suyono. Usia berapa, Mbah? 72. Dalamnya pundi? dengan Ngawi, Kewadungan Ngawi. Keluhannya napa, Mbah? rumah, Glukoma. Dulu awal periksa tekanan matanya berapa? 40, 40 itu yang mana? kanan, Yang kanan. Tekanan matanya 40. Yang kirinya berapa? 50. Oke. Itu kalau tidak salah dulu awal-awal kesini, mata yang mana yang gelap waktu itu, Mbah? Yang kiri apa yang kanan? kiri, Yang kiri. Gelapnya gimana? Total tidak lihat atau gimana? total, Total tidak lihat. Sekarang gimana? sudah, Sudah kelihatan. Betul. betul, Saya itu. iya, Alhamdulillah. Ini kunjungan ke berapa tuh, Mbak? sosok, Sedoso itu berapa? 10, 10 kali. Kunjungan ke 10. Baik. Ustadz Ali, izin Tad. Ini treatmentnya sedang diupayakan seperti apa, Tad? Jadi pemijatan seperti ini untuk menurunkan tekanan bola mata. Pasien ini memang tekanan bola matanya tinggi. Karena glukoma ya tadi ya. Nah, dengan terapi seperti ini tujuannya untuk memperbaiki sistem saraf agar supaya tekanan bola matanya menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pengobat dan Antashifa yang telah mengobati sakit stroke dan mata katarak bapak saya. Alhamdulillah sekarang sudah membaik,
sudah mulai sembuh. Terima kasih pengobatan Antasyifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wantul, izin Mas, bisa bercerita nggak itu awalnya waktu itu kenapa sih Mas? Kecelakaan Laka lantas tahun berapa? 2022. Waktu Mas usia berapa waktu itu Mas? 14 tahun. Kelas berapa berarti itu? 3 SMP. Masya Allah. Dengan musibah laka lantas yang dialami, di ICU-nya berapa lama katanya dulu? 45 hari dirawat di ICU, tidak sadarkan diri ya, dan pernapasan pun juga dibuat apa? Oh, ada operasi ya, pembuatan apa nih? Pernapasan Dilubangi ya, untuk membantu pernapasan. Masya Allah. Para bunda, ayah, sahabat dimanapun, mohon doa ya, tidak semerta-merta kemudian video ini kita up ke publik, ke media. Tentunya mengharap mohon doa kepada semua sahabat, para ayah, para bunda khususnya ya, karena adik kita ini juga usianya masih remaja. Usia berapa sekarang? 17 tahun ya, yang dimana memang kejadian laka lantas yang dialami pun juga memang sampai mengarah kepada tindakan operasi besar waktu itu. Nah, kawan-kawan bisa lihat nih ya, Masya Allah, sampai seperti ini ya Mas Wantul ya. Jadi pembelahan tempurung kepala ya, dari depan sampai ke belakang ya Mas Wantul ya. Masya Allah, lebar banget ya Mas Wantul ya. Pembelahan tempurung kepala ya, dari depan sampai belakang seperti ini, yang kemudian membuat kondisi penglihatannya menjadi total ya waktu itu Mas Wantul ya. Tapi sekarang alhamdulillah ya, sudah banyak perubahan ya, sudah bisa aktivitas belajar lagi ya, sudah sekolah lagi ya sekarang ya. Alhamdulillah. Kelas berapa sekarang? Kelas 12. Kelas 12 itu berarti kelas 3 SMK. Alhamdulillah. Tuh, buat para ayah, para bunda yang mungkin bingung mencari tempat pengobatan untuk buah hatinya, yang mungkin maaf nih ya, saya sampaikan ini karena memang banyak sekali pasien saya yang seperti yang saya sampaikan. Ada yang mengalami kebutaan karena miras, karena alkohol. Ada yang mengalami kebutaan memang karena laka lantas, benturan keras dan lain sebagainya. Kemudian memang ada juga yang mengalami kebutaan karena problem susulan yang dialami. Ada yang karena glaukoma, ada yang karena ablasi retina, ada yang karena sudah operasi berkali-kali kemudian gagal. Ayo, jadikan pengobatan Antasyifa adalah tempat yang tepat bagi Anda dan keluarga dalam mencari kesembuhan, khususnya untuk menyembuhkan beragam penyakit mata yang Anda alami. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Pembahasan kita masih panas tentang KUHP baru, KUHP lama, perbedaannya secara signifikan seperti apa, dan juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Tentu saja masyarakat banyak, ada yang pro dan juga ada yang kontra, Prof. Maka dari itu sudah di studio hadir teman-teman audiens dari UNESA, dari UTM, dan juga dari SMK Bahrul Ulum, Prof, yang mau tanya-tanya seputar topik ataupun tentang di luar topik hukum hari ini. Boleh ya, Prof? Boleh. Kita kasih kesempatan. Ya, Silakan untuk pertanyaan pertama waktu dan tempat kami sediakan. Jadi terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Fitria Nafa dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi Prof, dengan disahkannya KUHP, aparat memiliki kewenangan untuk menangkap siapa saja yang dianggap sebagai ancaman bagi negara. Nah, jadi yang bisa dianggap sebuah ancaman itu yang bagaimana sih, Prof? Apakah itu hak bagi aparat yang menentukan bahwa itu adalah ancaman? Terima kasih. Terima kasih ya. Ancamannya seperti apa, Prof? Ancaman mau meledakkan, mau menggulingkan negara, mau makar itu baru nantinya apa benar, tapi nggak serta-merta langsung kayak nangkap sebagai bandit-bandit itu, tapi memang benar-benar harus ini dalam KUHP ini maupun KUHP ini ada kehati-hatian, tidak serta-merta seperti dulu. Yang baru ya? Yang baru. Kalau dulu ada unsur subjektif dan objektif, tapi sekarang nggak ada. Jadi seorang yang tadi saya katakan bahwa seorang penyidik itu bisa aja nahan, sekarang enggak. Unsur subjektifnya ada toh.
objektifnya? Nggak ada. Karena sekarang ada objektifnya. Sekarang ada RG, ada tentang masalah transparan, ada sekarang masalah hak asasi manusia itu, ya kan? Loh, dulu bisa saja terjadi, nggak seperti sekarang. Demikian, terima kasih. Oke, semoga sudah menjawab ya pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua, silakan waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kartika dari Universitas Negeri Surabaya. Jadi Prof, tadi kita sudah membahas tentang restoratif justice. Nah, apakah penerapan restoratif justice ini akan adil bagi korban atau malah jadi alat negosiasi yang menguntungkan bagi pelaku yang punya kekuasaan atau uang? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang baik sekali. Oh, baik ya. Karena memang tadi juga sudah sempat disinggung di segmen pertama bahwa dengan restoratif justice ini jangan-jangan tidak memberikan efek jerah, dan ternyata ini juga ada kekhawatiran bahwa ini juga bisa dimanipulasi oleh pelaku yang lebih memiliki kekuasaan dan uang. Menurut Prof Bo seperti apa? Oh ya, sorry. Ini kalau, mohon maaf, ada hal-hal yang itu katakan kalau ada ini dari, kalau nggak salah dari Pak Armuji ya, janganlah kamu kalau nggak punya uang di pengadilan kalau gitu ya. Dulu seperti itu ya. Iya yang dong. punya uang punya kuasa. Iya, itu Pak Armuji loh. Sekarang itu enggak. Ketika orang bisa di RG, enggak ada masalah. Tapi ada dendanya, ada skalanya. Jadi ada, tidak serta-merta damai begitu aja tidak ya, Prof? damai begitu aja. Ada kompensasinya. Oke. Ada restorasinya itu ada. Oke, dan memang damai restoratif justice itu harus disepakati oleh kedua belah pihak ya, baik pelaku maupun korban. Jadi nggak serta-merta damai saja, enggak. Kalau misalnya ada kompensasi. Saya bersengketa dengan Prof Bowo, misalnya Prof Bowo pelaku, saya korban. Lalu misalnya ada mediasi supaya bagaimana caranya ada perdamaian. Tapi saya selaku korban keberatan Prof di mediasi, nggak mau, gimana Prof? Nggak ada masalah, kalau keberatan nggak ada masalah, lanjut. Tapi kan itu didepankan dulu, ya toh. Jadi selagi bisa diselesaikan dengan cara perdamaian, didamaikan dulu. Kalau enggak ya tapi nggak ada masalah. Tapi kalau pihak korban yang keberatan nggak apa-apa. bisa dilanjut Iya. ya Prof. Iya. Apa sih Prof urgensinya, kenapa harus didamaikan dulu Prof? Bukankah ini nanti akan memberikan efek jerahnya jadi mengecil Prof? Ya, kenapa? Mohon maaf loh ya, kalau tentang hubungannya dengan persoalan pemerkosaan ini nggak bisa didamaikan dong. Ada hal yang tertentu tentang penganiayaan anak di bawah umur, ya toh nggak bisa itu. Kalau seperti itu kan nggak bisa, kena ancamannya kan ya tinggi juga kalau itu. Tapi hal-hal yang sifatnya bisa didamaikan menurut kedua belah pihak, baik itu korban maupun pelaku, tidak ada masalah. Tapi tidak apa-apa, itu tergantung nanti kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak nggak bisa ya nanti jalan. Tapi hukum itu terus terang, nggak serta-merta gratisan kan gitu. Memang hukum itu benar-benar harus ada rasa keadilan. Kalau bisa, inilah sebetulnya yang saya lebih senang dengan adanya perdamaian ini, lebih senang daripada nanti salah satu korban tetapi contohnya tadi ada penggelapan, penipuan ya toh, tentang apalagi yang lainnya. Kalau itu damaikan, uangnya kembali kan, daripada uangnya nggak kembali, habis ditelan badai. Ayo. Betul ya, jadi poin utamanya kalau ada penggelapan, uangnya dikembalikan walaupun memang tidak mengurangi sanksi hukum. Sanksi hukum tapi dikembalikan. kan uangnya dikembalikan. Yang penting kan uangnya. Ada beberapa juga yang melalui perhitung-hitungan gini, kalau misalnya saya korupsi misalnya 300 miliar Prof. Iya. Misal dihukum penjara ya 12 tahun, paling maksimal 10 tahun sudah keluar. Di mana lagi kita cari uang 10 tahun 300 miliar, mending masuk penjara nggak apa-apa. Jadi menurut Prof Bo salah satu keuntungannya adalah yang penting dengan adanya restoratif justice ini salah satunya uangnya dikembalikan ya Prof ya. Jadi tidak hanya serta-merta nggak apa-apa nih diproses, yang penting sudah dapat uangnya gitu Prof. Negara sekarang ini, negara itu membutuhkan ya modal. Sekarang coba itu korupsi itu semua uangnya digani semua, tawarik semua. Nah itu ya bagus, meskipun itu tidak jerak-jerak, tapi minimal uang itu kan dikembalikan untuk rakyat, ya. untuk rakyat loh ya.
untuk masyarakat, untuk rakyat itu senang saya. Jadi kembali untuk kepentingan masyarakat. Iya, daripada nanti untuk kepentingan untuk semua, ya kan? Oh, sekarang bagaimana? Sekarang pajak dan sebagainya. Sekarang Indonesia itu sebetulnya ya terus terang aja korupsinya nggak bisa, itu sudah budaya, itu repot. Makanya budaya ini sudah hadir di tengah-tengah kita adalah masalah yang berhubungan gua baru. Oke, baik Prof. Kita move ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya? Oh Prof, iya, ya? monggo. Silakan, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih untuk kesempatannya, Prof. Sebelumnya perkenalkan, saya Galuh Cynthia dari Universitas Trunojoyo Madura. Izin bertanya, Prof, masih terkait restoratif justice dalam KUHP ini, walau terkesan humanis, Prof. Namun bagaimana untuk mencegah terjadinya damai paksa atau tekanan kepada korban untuk memaafkan pelaku, Prof? Apakah untuk mengantisipasi hal tersebut akan ada mediator sebagai penengah antara pelaku dan juga korban atau semacamnya untuk menanggulangi hal tersebut? Terima kasih. Bisa kalau menunjuk mediator tidak ada masalah, tapi mediatornya nanti yaitu penyidik bisa, ya kepolisian bisa. Walaupun ini atau kebijakannya sebetulnya sampai di kejaksaan bisa. Kebijakan ini kan sebetulnya baik ya untuk mendamaikan. Bukan hanya di polisi, tapi di pada prosesnya bisa. Prof, pada saat eksekusinya bagaimana kita bisa memastikan dan mengawasi bahwasannya pendamaian itu tidak berdasarkan paksaan atau intimidasi? Enggak. Kalau perdamaian enggak ada. Ini bagus pertanyaannya, enggak ada intimidasi, enggak ada, bagus. Enggak ada. Kan keikhlasan, mau damai enggak? Kalau enggak mau damai kan tadi saya katakan, oh ya nanti jalan kan itu. Monggo. Tidak ada paksaan. Tidak ada kamu harus damai, enggak ada. Tergantung kedua belah pihak. Perdamaian itu adalah salah satu antara pihak satu dan pihak dua melakukan perdamaian dengan mengikat suatu pernyataan atau perjanjian itu. Tidak ada paksaan. Kalau enggak mau ya bisa aja. Kalau di KUHP yang baru sudah mengakomodir untuk fungsi pengawasannya sendiri dalam pendamaian itu enggak, Prof? Ada pengawasannya, ada itu. Ada nggak serta-merta seperti itu kok. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya, Prof? Loh itu kalau di KUHP itu ada pengawasan tuh sekarang. Ada pengawasan. Termasuk ketika penyidikan ada CCTV seperti itu ya? Iya, itu kan kalau dulu kan enggak. Kalau nggak ada CCTV berarti nggak sah nantinya. Sekarang lebih terang benderang ya, Prof? Iya, kalau dulu bisa saja dengan penyidikan dijotosi, dipukuli kan bisa saja. Jadi sekarang itu enggak menggunakan itu. Jadi nggak terlalu menakutkan lah ya, Prof, ya dengan adanya KUHP baru? Ya, kalau dulu kalau kena kepolisian paling ya mentakutkan, paling enggak nanti nggak bisa pulang, ya kan? Sekarang lebih enggak. Transparan, iya. Seperti itu ya, Prof, ya? Waduh, kena penyidik ini nggak bisa pulang, nanti kena penyidik nggak bisa pulang. Makanya masyarakat itu ketika berhubungan dengan persoalan-persoalan hukum itu enggan sekali. Makanya saksi itu enggan untuk datang di pengadilan. Nanti malah saksi dibentak-bentak. Nanti jangan-jangan saksi malah jadi tersangka gitu ya, Prof, ya? Iya loh, contohnya seperti ini pasal 242 KUHP yang lama itu loh. Kalau sampai ada keterangan nggak benar dan sebagainya, tapi saksi, makanya saksi, baik saksi korban, baik saksi pelaku dan sebagainya itu bisa didampingi oleh seorang advokat. Oke. Jadi seorang advokat ini bagus, masyarakat bagus. Ya toh mahasiswa ya untuk belajar ya bagus di sini saja enggak apa-apa, biar terang benderang, soalnya belum disosialisasikan ya sama yang lainnya. Ini sudah ada sosialisasi loh ya. Jadi sebetulnya kurang sosialisasi lah, saya katakan dengan kecepatan itu ya. Tapi seharusnya ini perlu disosialisasikan sehingga nantinya ketika ada kurangnya bisa diajukan di MK seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya ada pendampingan yang lebih humanis ya, Prof, ya? Kita move ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya, Prof, ya? Silakan waktu dan tempat kami sediakan. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Prof atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Divan Fatima dari UNESA. Oke, izin bertanya, Prof. Oke, KUHP ini kan baru menimbulkan kekhawatiran, Prof, terkait potensi penyalahgunaan kewenangan pada aparat. Nah, menurut Prof Bowo ini, aspek apa aja yang harus paling kita kawal agar KUHP ini tetap menjamin hak asasi masyarakat ketika berhadapan dengan penegak hukum? Oke, baik sekali, Prof, ini pertanyaannya. Gimana, Prof? Ada penguasaannya Kenapa sekarang? Sebentar, pertanyaan awalnya kenapa sih kok sepertinya masyarakat seperti skeptis dengan penegak hukum, Prof? Ya memang sudah seperti itulah
anggapan makanya ada reformasi, ya mohon maaf loh ya. Reformasi Polri lagi, balik lagi kan, ke belakang. sudah ada reformasi, ya itu kan berarti suatu nggak seperti dulu, kan harus ada satu pengawasan untuk apa halal undang-undang tentang kepolisian nanti ada satu direvisi dan sebagainya. Nah itu orang itu memang sudah traumatis sih. Saya tidak ada masalah ketika nanti bagaimana kekuatan, bagaimana mendesaknya, memang ada hal-hal yang penting memang di dalam penangkapan ya memang harus izin penyadapan ya atau yang berhubungan dengan penyitaan itu memang harus izin dari pengadilan kan itu. Contohnya kalau memang ini supaya nggak melarikan diri itu kan harus izin ketua pengadilan ya di pengadilan lah. Tapi sekarang itu kalau jauh ya memang Indonesia itu wilayahnya jauh, jadi kalau itu dengan cepat. Tapi jangan khawatir, kita itu nanti akan selanjutnya kita bahas tentang apa sih elementasi dari tersirat maupun tersirat dari KUHP maupun KUHAP. Hal-hal yang stressing nanti akan dibahas lagi ya. Soalnya ini belum diundangkan, jadi sebetulnya ini kita ngomong ini bukunya belum diundangkan, bukunya belum berlaku. Nah, tapi sudah memberikan suatu pengantar bahwa sebetulnya bab-bab yang saya sampaikan itu nggak seperti dulu. Sampai babnya 5, sekarang babnya hanya 2 KUHP loh ya. Bab pendahuluan sama bab tentang hukuman pidana. Kalau sekarang ini 235. Kalau dulu kan banyak, tapi sekarang itu agak diringkes. Tapi nanti akan dijelaskan satu persatu per bab apa yang nanti kedepannya nanti ya. Ini belum berani saya untuk bicara tersurat dan sebagainya, tapi hanyalah gambaran-gambaran yang sudah ada. Garis besar ya, Prof. Maka dari itu sebenarnya tentang KUHAP yang baru ini akan ada banyak sekali pembahasan yang sebetulnya belum cukup untuk kita bahas sekarang, tapi sayangnya karena keterbatasan waktu, Prof, mungkin sebagai closing statement. Meskipun ada beberapa kekhawatiran dan kritik untuk KUHAP versi baru ini, Prof, tapi kan karena sudah terlanjur ya, sudah disahkan juga, menurut Prof, apa yang harus kita kawal agar KUHAP ini lebih bisa mengakomodir soal hak asasi, terutama ketika masyarakat berhadapan dengan aparat penegak hukum? Nah, ya itu kan tidak mengurangi rasa hormat. Sekarang ini ketika ada hal dalam satu penyidikan ya toh menahan itu kan semua itu sekarang bebas. Kalau dulu saksi itu tidak didampingi, sekarang didampingi. Jadi pengawasan ini seorang advokat bisa mengawasi, ya seorang propam itu bisa mengawasi dan semua bisa mengawasi sehingga tidak semena-mena seperti dulu lagi. Ternyata apa? Transparan. Ada CCTV. Nah itu harus masyarakat harus memang memahami dan harus memang belajar nanti ketika persoalan-persoalan hukum ya hukum di mata bawah satu-satunya loh ya. Oleh karena itu saya berharap masyarakat terima dulu ketika nanti ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang nantinya memberatkan, suatu tidak berhubungan ini melanggar hak asasi manusia bisa diajukan di Mahkamah Konstitusi. Oke, baik, terima kasih banyak Prof Bowo atas waktu dan kesempatannya dan juga ilmunya, Prof, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman audiens dari UTM, dari UNESA yang sudah hadir di studio. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih, dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.